sebelum kita membahas tentang apa yang akan kita bicarakan hari ini tentang peranan pemuda dalam pembangunan, mungkin Ibu Nelly bisa menjelaskan sedikit apa saja sih tupoksi yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut dapat mengisi acara talkshow dalam Tanah Laut Menyapa pagi hari ini, edisi Kamis 25 November 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah SKPD teknis yang membidangi kepemudaan dan olahraga. Khususnya kami dari bidang kepemudaan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari dua bidang ya, kepemudaan dan olahraga. Khususnya di bidang kami di kepemudaan kita mempunyai tiga seksi. Seksi pemberdayaan pemuda yang kepala seksinya adalah Pak Jumaidi, kemudian seksi pengembangan pemuda, kepala seksinya Pak Sulaiman, dan seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda, kepala seksinya Pak Hermiadi. Kebetulan Pak Hermiadi dan Pak Sulaiman hari ini sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mohon maaf sekali tidak bisa hadir di studio ini. Ya, adapun tupoksi kita di bidang kepemudaan ya sesuai dengan yang disebutkan tadi ya, nomenklatur seksinya ya, pemberdayaan pemuda ya meliputi pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, kemudian pembinaan terhadap kader-kader pemuda lainnya ya, kemudian pembinaan dan fasilitasi terhadap PSP 3 ya, pemuda sarjana penggerak pembangunan perdesaan. Dan yang ini adalah merupakan program unggulan kita Kalimantan Selatan, karena Kalimantan Selatan hanya ada Tanah Laut yang punya PSP 3 ya. Luar biasa sekali. Iya, ketika kemarin diserahkan oleh kementerian ya kepada daerah ya, masing-masing daerah sepertinya tidak meneruskan lagi ya, hanya Kabupaten Tanah Laut yang ada. Nah, kemudian kalau di pengembangan pemuda ya antara lain adalah pembinaan terhadap paskibraka. Jadi mulai seleksi, diklat ya, dan pelaksanaan tugas sampai dengan pembinaan kepada Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan. Nah, kemudian juga ada pembinaan terhadap pemuda Napak Tilas Jejak Pahlawan ya, kemudian juga pemuda Imtak ya, Imtak dan Imtek ya. Nah, kemudian di seksi infrastruktur ya adalah menangani sarana prasarana dan infrastruktur yang mendukung kegiatan-kegiatan di kepemudaan. Oke, nah mungkin menjadi apa yang menjadi latar belakang pada hari ini nih Bu, kita jadi mengambil tema bincang-bincang kita di pagi hari ini adalah tentang peran pemuda dalam pembangunan. Iya, kita mengetahui ya bahwa pemuda ya, definisi pemuda kalau kita lihat secara individu ya, pemuda adalah secara fisik yang sedang mengalami perkembangan. Dan secara psikis juga sedang labil ya di emosional, kemudian juga di pemikiran dan perilaku. Nah, sedangkan kita juga mengetahui bahwa pemuda adalah aset masa depan bangsa ya, tidak bisa ditawar-tawar itu, dan mereka adalah pewaris sah dari pembangunan kita. Nah, kelihatan pada saat ini ya, negara kita mau dibawa kemana ya dengan melihat kondisi para pemuda kita. Nah, untuk Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tanah Laut, pemuda-pemuda kita sudah cukup maju ya, apalagi Tanah Laut ada pemuda kita yang sudah bisa go nasional ya, yang sudah menjadi pengurus OKP di tingkat nasional, dan juga sudah menjadi juara-juara di tingkat nasional ya. Namun tetap kita harus mengawal pemuda-pemuda kita agar mereka yang tadi dalam kondisi labil tadi tetap berada pada koridor, sehingga sampai pada saatnya mereka nanti menyambut tongkat estafet pembangunan ini ya, mereka tetap berada dalam koridor yang
semestinya ya, sehingga tongkat estafet yang kita serahkan ya, kita benar-benar yakin bahwa pemuda kita yang memang pemuda yang handal ya, berkarakter ya, beriman dan bertakwa ya, beriptek dan berintak gitu ya, yang menyambut tongkat estafet kita, sehingga pembangunan Indonesia tetap dapat diberlangsungkan. Jadi seperti itu. Dalam artian lain ya, kita menanamkan kembali nilai-nilai kecintaan terhadap daerah dan juga rasa nasionalisme kepada para pemuda kita. Betul. Agar mereka tidak sampai lengah ataupun melupakan tanggung jawab mereka sebagai pemuda yang seperti Ibu sampaikan tadi adalah sebagai generasi penerus yang akan menyambut tongkat estafet pembangunan khususnya di Kabupaten Tanah Laut ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, bagaimana sih gambaran pemuda kita di Kabupaten Tanah Laut saat ini? Baik, kalau mengenai pemuda ya, sesuai dengan tadi sudah saya sampaikan, kalau dilihat dari fisik ya, ada mereka yang sedang mengalami perkembangan. Kemudian kalau dilihat secara individu ya, dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis gitu ya pemuda. Nah, jarang sih pemuda yang loyo gitu ya, kayak saya gitu yang sudah tua. Iya. Jadi kalau menurut Undang-Undang 40 ya, nomor 40 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 4 tahun 2020, bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Nah, berarti saya masih pemuda nih? Ya, masih pemuda. Karena masih 29. Oh iya. Seperti itu ya, Amang juga masih pemuda tuh, Amang. Oke, dan kondisi pemuda kita ya di usia 16 sampai dengan 30 tahun khususnya pada Kalimantan Selatan, khususnya lagi pada Kabupaten Tanah Laut. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam kurun waktu akhir-akhir ini gitu ya, 2 tahun terakhir ya, semenjak saya di situ, kita lihat partisipasi mereka sudah cukup bagus ya, sudah cukup memenuhi target apa yang menjadi indikator dan kriteria dari peranak pemuda. Dan alhamdulillah juga tahun ini ya, kita sudah dapat menaikkan indeks pembangunan pemuda kita dari 4,8 di tahun 2019 kemarin. Tahun ini kemarin hasil dengan Balitbang itu 9,77. Luar biasa, hampir 2 kali lipat ya, kenaikannya luar biasa ya? Alhamdulillah. Jadi kemarin kita Kalimantan Selatan berada di peringkat ke-8 ya. Tahun ini kita sudah berada di peringkat pertama, tapi ya belum di launching ya, mungkin di awal tahun 2022 nanti akan di launching. Dan itu kita merasa cukup senang ya, cukup bangga, tapi kita tidak bisa juga berbangga hati berlama-lama ya, tetap kita harus komitmen dan kerja keras ya untuk mengawal agar nilai IPP kita ini tetap berada di peringkat yang terbaik. Begitu, karena sejatinya mempertahankan itu lebih susah daripada kita meraihnya. Iya, betul. Nah, dengan prestasi-prestasi yang sudah dicapai dalam rangka untuk meningkatkan indeks pemuda di Kabupaten Tanah Laut ini, ada upaya apa saja yang sudah dilakukan dari bidang kepemudaan ini? Kalau dari pemberdayaan pemuda nanti kasihnya yang akan menjelaskan secara teknis. Kalau dari seksi pengembangan ya, pengembangan pemuda, kita berusaha membuat berbagai petunjuk-petunjuk teknis dari semua kegiatan, juga membuat SOP-nya agar kita melaksanakan kegiatan benar-benar mencapai kepada sasaran, ya, sasaran yang diinginkan. Terkonsep dengan baik. Nah, terkonsep dengan baik. Ya, ada beberapa kalau di pengembangan pemuda ya, kita seleksi paskibraka kemarin, kita tambah dengan seleksi administrasi ya, seleksi tertulis, seleksi wawancara, pantuhir ya. Jadi ada beberapa seleksi karena kita memang benar-benar ingin mendapatkan pemuda-pemudi yang memang benar-benar berkualitas ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga di infrastruktur ya, kita berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik terhadap infrastruktur kita. Seperti kita ketahui, kita punya 2 sarana kepemudaan di Kabupaten Tanah Laut. Satunya adalah bumi perkemahan, ya, bumi perkemahan kita di Bajuin, ya. Kemudian yang satunya adalah gedung pemuda. Nah, gedung pemuda ini dulunya belum dimaksimalkan pemanfaatannya. Nah, di tahun-tahun terakhir ini, khususnya di 2021, ya, kita sudah buka kesempatan untuk semua organisasi kepemudaan. Kalau mereka ingin berkegiatan, silahkan pakai gedung
Gedung Pemuda ya. Jadi kita membuka secara lebar gitu ya kesempatan untuk kawan-kawan di OKP dan pemuda lainnya, sehingga tidak ada alasan ya kada ada sewa gedung atau kada ada tempat atau kada ada apa gitu ya. Dan tempat itu disediakan dengan gratis, Bu ya? Dengan gratis, alhamdulillah ya, sementara masih gratis. Oke. Dan untuk bumi perkemahan di Bajuin ya, yang dulunya memang tidak pernah tersentuh ya. Nah, tahun 2020 kemarin kita sudah melakukan penanaman pohon di sana, penghijauan bersama dengan OKP kita. Nah, kemudian kita juga sudah memasang plang nama ya, sehingga orang-orang yang lewat ya tahu, oh ternyata Tanah Laut punya bumi perkemahan. Ya. Di kedepannya kita juga sudah merancang agar nanti bumi perkemahan itu dapat kita manfaatkan juga dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu ya kalau di seksi pengembangan dan infrastruktur. Nah, untuk di seksi pemberdayaan pemuda nih silahkan kepala seksinya yang akan menjelaskan. Baik, silahkan Pak Jumai. Kita sekarang giliran dengar suara gantengnya Pak Jumai ini. Baik, terima kasih. Baik, saya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya coba menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berada pada seksi pemberdayaan pemuda. Jadi tadi sudah disinggung oleh Kepala Bidang Kepemudaan Ibu Nelly Aryani bahwa di kegiatan kami itu untuk yang setiap tahun dilaksanakan ada kegiatan ada pelaksanaan pemuda sarjana penggerak pembangunan perdesaan. Ini dari Januari sampai Desember mereka konsisten melakukan pembinaan kawan-kawan muda yang berada di 40 desa penempatan. Jadi satu PSP3 kita itu ada 20 orang. Ada 20 orang, jadi satu orang itu bertugas di 2 desa. Iya, membina 2 desa. Baru tahun ini ya Pak ya? Ya, baru tahun ini. Kalau tahun-tahun kemarin satu orang satu desa. Ya. Jadi alhamdulillah tahun ini ada peningkatan berkat dorongan dari Ibu Kepala Bidang juga ya. Dan ini usulannya luar biasa dan membangkitkan semangat kawan-kawan muda yang ada di desa. Dan untuk satu orang PSP3 dia mempunyai kewajiban membangun atau membuat 5 program. 5 program yang berada di 2 desa. Ada 1 program unggulan, ada 2 program jangka panjang, adapun 2 lagi program jangka pendek. Nah, yang sangat menarik ada program unggulan ini adalah program yang bisa langsung dimanfaatkan oleh kawan-kawan muda yang ada di desa. Misalnya kalau saat ini itu ada pelatihan sablon. Pelatihan sablon itu kan kalau misalnya kita melatih gitu ya, melatih terus-menerus berkelanjutan beberapa kali tahapan, insya Allah akan terbentuk kawan-kawan muda yang mahir dan paham dengan bagaimana cara teknik-teknik menyablon. Ada juga dengan kreasi-kreasi yang baru juga Pak ya. Kreasi-kreasi yang kekinian gitu, kekinian yang disenangi oleh kawan-kawan muda. Dan ada juga yang seperti budidaya perikanan. Budaya perikanan ini sekarang sudah diinovasi. Kalau dulu orang mungkin beternak ikan itu harus bermodal besar gitu ya. Nah, sekarang kawan-kawan muda kita melalui PSP3 itu diajak untuk berinovasi, melakukan suatu terobosan di mana berternak ikan itu tidak harus dengan modal besar, bisa menggunakan spanduk bekas. Spanduk bekas itu kan kalau misalnya kita bisa didapat di desa gitu ya, kita minta pesan dulu sama kepala desa kalau misalnya ada spanduk besar gitu ya, harus kita minta, berkawan dengan kepala desa berarti ya. Kita minta, jadi jangan sampai terbuang sia-sia. Jadi kita manfaatkan untuk misalnya kolam ikan. Nah, dan bibitnya juga sangat mudah karena kawan-kawan kita juga sudah mulai membudidayakan atau mulai membibit. Bibit artinya kita bisa bekerja sama. Dan ada juga yang baru lahir untuk tahun ini itu ada kegiatan budidaya lobster air tawar. Nah, ini sudah diuji coba di desa Jilatan, desa Sabuhur. Desa Sabuhur. Ada saudara kita di sana PSP3 kita Muhammad Ishak. Ini sudah mencoba budidaya lobster air tawar itu di
kolam terpal ukuran dimensinya mungkin 1 meter kali setengah meter. Kecil Jadi saja. sangat kecil dengan debit air mungkin lebih kurang 20 atau 20 cm debit airnya. Yang diterapkan di sana mereka hanya perlu membeli indukan. Indukan itu ada yang betina dan jantan. Dan betinanya ada 6 ekor dan betina ada 6 ekor dan jantannya ada 3 ekor. Jadi 1 ekor jantan itu mungkin bisa kawin dengan 2 orang betina gitu ya, untuk 2 atau 3 gitu ya. 2 atau 3 itu untuk lobster. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah bertelur dan telurnya sudah, kalau disebutnya itu kan burayak ya, burayak anak-anakan udang lobster itu burayak. Itu sudah, kalau satu indukan itu menghasilkan 300 burayak. 300 burayak itu kan luar biasa. Itu berarti nanti kolamnya nggak bisa lagi ya, 1 kali setengah, harus lebih besar lagi harus ya, lebih untuk besar membesarkan lagi, telur-telur dan harus gitu. dipisah. Harus dipisah dengan indukan, karena indukan yang betina, yang jantan atau yang betina itu bisa makan ke anakannya itu. Riba ya, Pak, ya? Harus dipisah. Iya, betul sekali. Nah, dari penjelasan Bapak tadi nih bahwa PSP3 ini mereka itu memiliki peran penting sekali dalam pembangunan pemuda terutama di daerah pedesaan, Pak ya. Nah, sebelumnya nih, apakah para PSP3 ini mereka telah mendapatkan pembekalan atau mungkin semacam pelatihan sebelum mereka terjun ke desa? Karena kalau dilihat dari penjelasan Bapak tadi, tugas seorang PSP3 ini cukup berat ya, dan mereka memiliki tanggung jawab yang besar karena di sana ada tujuan yang harus mereka capai, yaitu membuat sebuah inovasi ataupun juga membuat suatu program unggulan seperti yang Bapak sampaikan tadi dalam rangka meningkatkan kualitas pemuda di daerah pedesaan, Pak. Baik, terima kasih. Tentunya di awal kegiatan, di awal tahun mereka sebelum melaksanakan kegiatan, sebelum mereka melahirkan satu program, mereka perlu dibekali dulu. Jadi memang tahapan awal kita setelah perekrutan itu ada pembekalan. Pembekalan itu mungkin sekitar 1 minggu, lebih kurang 1 minggu. Dan itu dibekali oleh kawan-kawan yang memang profesional di bidangnya, profesional di bidangnya untuk memberikan metode-metode khusus kira-kira apa yang perlu dilakukan dalam pemetaan desa. Karena di dalam kegiatan selalu ada pemetaan potensi perdesaan. Jadi sebelum mereka melakukan menyusun satu program, kawan-kawan PSP3 menyusun atau memetakan dulu ini potensinya apa yang layak dikembangkan di desa itu. Jadi tidak selalu sama di setiap daerah. Menyesuaikan dengan desanya, Pak ya. Iya, betul. Untuk masa kerja sendiri nih Pak, PSP3 ini berapa lama? Hingga saat ini kita masa kontrak setiap 1 tahun ya, 1 Setiap tahun kalau diperpanjang. dia 1 tahun diperpanjang. Masih 1 tahun ya. Tetapi artinya mereka tetap memiliki kesempatan untuk terus memperpanjang kontrak ya, selama mereka masih masih berusia di bawah 30 tahun. Oh, begitu sampai 30 tahun sampai dengan 30 tahun itu tidak bisa ya. Oh, saya pikir kalau yang sudah walaupun sudah tua seperti itu, yang berarti saya bisa dong jadi PSP3. Yang besok pensiun gitu ya, masuk PSP3 gitu. Memang karena ini adalah programnya pemuda, maka ini juga harus dipelopori juga oleh para pemuda ya, dengan batasan umur tadi sampai 30 tahun. Ya, jadi kalau program PSP3 ini memang strategis sekali ya, Mbak Eta dan Amang Imul, kita kembangkan. Makanya tadi saya bilang ini adalah program unggulan karena kita beban kita itu ada 2 sasaran gitu ya, ada 2. Ya pertama PSP3-nya itu sendiri ya sebagai pemuda, bagaimana kita mencetak mereka agar mereka menjadi orang-orang yang mandiri begitu. Betul. Ya, untuk dirinya sendiri itu ketika nanti dia sudah tidak pemuda lagi, sudah keluar dari dunia PSP3, dia bisa mandiri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu sasaran pada para pemuda kita di perdesaan. Melalui tangan-tangan PSP3 kita juga bertanggung jawab untuk membangun peningkatan peran dari pemuda di perdesaan ya, seperti itu. Jadi ada 2 beban bagi Dispora sendiri ya untuk PSP3. Baik, dari sekian banyak PSP3 yang ada di Kabupaten Tanah Lautnya, ada 20 orang tadi ya, dengan berbagai macam program unggulannya. Yang paling diunggulkan apa nih Pak? Yang mungkin apakah sudah pernah mengikuti kompetisi seperti itu?
Ya, baik saat ini yang lagi rame ya, yang lagi tren di kalangan kawan-kawan PSP3 ini lagi muncul brand baru Oripel. Oripel itu dicetak oleh kawan-kawan PSP3 yang nyatanya lahir atas inisiasi mereka sendiri. Oripel itu kepanjangan dari original pelihari. Oh, luar biasa. Saya pikir apa tadi? Saya sampai menulisnya Orifale. Saya pikir ini adalah apa seperti itu ya. Baik, original pelihari. Maksudnya seperti apa nih, Pak? Memang ada kekhasan dari brand yang dibangun oleh kawan-kawan. Jadi di sana ada logo gambar kijang gitu ya. Gambar kijang dengan khasnya. Kijang itu kan merupakan salah satu simbol wujud pelihari gitu kan, ada kijang. Dan kawan-kawan ini juga alhamdulillah kemarin dapat apresiasi dari pemerintah provinsi dalam kegiatan kewirausahaan kelompok usaha pemuda produktif di tingkat provinsi. Dan mendapat penganugerahan penganugerahan dan reward sebesar kalau tidak salah 10 juta 10 jutaan ya. Alhamdulillah itu bisa membangun kemandirian kawan-kawan dan bisa membackup apa saja keperluan yang saat ini mungkin sangat krusial, sangat prioritas untuk mereka. Seperti itu. Mungkin juga dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini kita berada di era 4.0 ya. Mungkin juga inovasinya juga bersentuhan dengan dunia digital seperti itu, Pak. Jadi kalau Oripel ini ya bisa dicetak di baju ya, di sablon. Oripel ini juga bisa dibuat mereka sebagai gantungan kunci gitu ya, dan lain-lain pernak-pernik ya yang menggambarkan bahwa ini loh khasnya tanah laut gitu. Jadi seperti merupakan lambang yang logo. bisa digunakan, logo yang bisa digunakan. Sudah di launching, Bu? Kalau dengan provinsi kemarin kita sudah meluncing, kita sudah meluncing dengan provinsi. Tapi untuk meluncing secara besar ya kita belum lagi. Belum ya. Baik. Mungkin dalam waktu dekat Pak Juma ya. Semoga. Sebelum kabitnya pensiun ya Pak ya, bisa launching kita. Iya. Baik. Nah, kita lanjut lagi nih karena memang banyak sekali yang perlu kita bahas tentang pemuda ini ya, Ibu Nelly. Iya, betul. Baik, selain program unggulan di PSP3 tadi, ada beberapa tupoksi lagi sepertinya yang ada di bagian atau di seksi pemberdayaan pemuda ini. Selain PSP3 apalagi nih Pak Jumai? Iya, Pak Jumai ini sebenarnya di seksi pemberdayaan ini yang paling banyak nih, paling sibuk. Jadi paling sibuk beliau di bidang pemuda. Jadi seharian dan hampir tidak ada waktu istirahat. Kalau orang biasanya Sabtu Minggu libur ya. Nah, tapi kalau di seksinya Pak Jumai ya dengan pemuda itu kayaknya Sabtu Minggu tidak ada matinya. Tidak ada batasan umur juga Pak ya untuk di pemberdayaan. Kalau dibatasi nih pemudanya harus 30, aduh Pak Jumai luar biasa. Berarti untuk Pak Jumai ini mungkin sampai berapa aja tetap kapasitasnya seperti orang umur 30 ya. Jadi awet muda Pak karena mengurusi tentang pemberdayaan pemuda. Ya, jadi terjangkit ya, muda terus gitu. Iya, baik. Dari dibalik kesibukan itu Pak, selain mengurusi tentang PSP3, kemudian pemberdayaan perempuan, pemberdayaan pemuda yang lainnya, apalagi nih yang disibukkan Pak Jumai di seksi pemberdayaan pemuda ini? Baik, saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan menjawab pertanyaan kawan-kawan di tahun 2020. Tahun 2020 kemarin kita melakukan pemutahiran data wirausaha muda tanah laut, dan alhamdulillah tercover 95 kawan-kawan muda yang masuk bergabung di dalam pendataan tersebut. Tahun ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan tahun 2020 dan kita melakukan training kewirausahaan pemuda. Training kewirausahaan pemuda dengan tema Make Youth Independent, di mana kita menjadikan pemuda sebagai wirausaha muda yang mandiri. Dan alhamdulillah ini sudah berada di hari keempat. Yang dilaksanakan secara online. Kita mulai dari tanggal 22 kemarin
hingga tanggal 27 insya Allah itu masih online. Dan offline kita laksanakan di tanggal 29 dan tanggal 30. Dan banyak materi yang sangat menarik yang mestinya idealnya bisa diikuti oleh kawan-kawan muda. Yang pertama, di hari pertama kemarin kita ada materi yang dibawakan oleh kawan-kawan muda, wirausaha muda kita yang ada di Tanah Laut. Kita ngambil yang Tanah Laut nih, sengaja memang ngangkat wirausaha muda yang berada di Tanah Laut karena kita banyak punya potensi, punya potensi wirausaha muda sayang tidak kita gunakan. Jadi di hari pertama ada materi kewirausahaan umum. Ini seputar wirausaha umum secara keseluruhan dibawakan oleh Bang Dayat sama Bang Imam kemarin. Dayat yang menjadi owner LFC fotokopi, fotokopi. Digital printing kalau tidak salah ya. Luar biasa, dia punya semangat muda yang luar biasa dan beliau juga aktif di organisasi. Satu lagi kemarin bersama dengan Bang Imam Khairi Sutrisno, beliau juga owner dari Torik Bakery. Kesehariannya membuat roti, membuat roti itu kan sesuatu yang mungkin saat ini oleh kawan-kawan muda jarang dilakukan. Iya, betul sekali, apalagi oleh laki-laki ya. Iya, apalagi oleh laki-laki. Agak sedikit kenal nih sama Bang Imam nih kalau nggak salah, dia salah satu petugas di Rumah Sakit Haji Bu Yasin kalau nggak salah ya. Iya mungkin ya. Iya, perlu saya tambahkan juga bahwa kewirausahaan ini ya, kenapa kita menggenjot juga kewirausahaan ini karena ini merupakan isu strategis nasional juga ya, dimana kita tahu sejak dulu ya pemuda-pemuda itu lekat dengan pelabelan-pelabelan yang tidak mempunyai penghasilan begitu ya, minta uang dengan orang tua gitu. Nah, makanya itu isu nasional itu ya diaplikasikan dalam bentuk kegiatan kewirausahaan muda. Nah, kita juga menyambut ya dengan isu strategis nasional tersebut dengan memasukkan dalam indikator kinerja utama kita ya, jadi kewirausahaan. Makanya kita juga benar-benar konsentrasi dengan kewirausahaan. Segala kegiatan-kegiatan juga PSP 3 program di pedesaan juga lebih banyak kita arahkan juga kepada upaya-upaya untuk menuju kepada kewirausahaan. Ya. Jadi seperti upaya untuk dalam training kewirausahaan tadi yang dijelaskan bahwa diantaranya adalah upaya usaha digital printing dan juga bakery atau pembuatan roti ini ya. Apakah ini juga nanti akan merambat kepada pedesaan Pak? Dan apakah sudah ada rencana nih untuk training yang sekarang ini wirausaha yang lagi digemari atau lagi booming di kalangan para pemuda kita adalah sepertinya adanya tumbuh berbagai macam kafe-kafe dengan nama-nama yang menyentuh seperti itu. Nah, apakah ini juga akan menjadi sasaran nih bagi Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya di bidang pemuda ini untuk melakukan pembinaan kepada para pemuda kita agar ketika mereka ingin membuka usaha mengikuti tren yang lagi booming saat ini, mereka juga sudah memiliki ilmu ataupun bekal sehingga usaha yang mereka lakukan itu akan bisa jalan seperti itu. Baik, karena kegiatan yang kami laksanakan ini online, jadi kita sebar untuk ke semua kecamatan, dan alhamdulillah sampai saat ini yang masuk di dalam grup grup kewirausahaan itu ada 178 partisipan, ya. Tersebar dari seluruh kecamatan dan yang banyak memang karena sesuai dengan data yang masuk di tempat kami, yang banyak memang berada pada kegiatan jenis usaha kuliner dan perdagangan, dan sangat banyak diskusi yang di dalam perjalanan kegiatan training itu diskusinya sangat masif, antusiasnya sangat tinggi dari kawan-kawan pemuda dan
sampai-sampai kawan-kawan narasumber kewalahan untuk menjawab. Luar biasa sekali. Gitu. Kalau dilihat dari progres yang Bapak sampaikan ini ya, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti desa-desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini juga sudah berubah wajah. Mereka akan menjadi seperti perkotaan juga. Karena dengan adanya pemuda yang kreatif, inovatif, kan telah dibekali dari Dinas Pemuda dan Olahraga ini dalam upaya kewirausahaan terutama, tidak menutup kemungkinan mereka bisa akan tumbuh, bahkan bisa lebih melesat lagi, mungkin bisa menyaingi daerah perkotaan seperti itu Pak ya. Amin mudah-mudahan. Baik, ada progres ke arah sana nggak Bu Nelly nih? Mungkin ada cita-cita dari Bu Nelly ya. Nanti sebelum pensiun saya mau punya satu desa yang mungkin bisa saya jadikan ramenya itu sama seperti Kota Pelaihari ini. Gimana nih? Melalui tangan pemudanya seperti itu Bu Nelly. Betul sekali. Sebenarnya ketika kita berada di kepemudaan ya, banyak sekali sebenarnya yang ingin kita capai gitu ya. Kita kemarin juga berencana untuk melangkah kepada Kabupaten Layak Pemuda ya, tapi sebelumnya kita harus membuat rencana aksi ya. Nah, dalam rencana aksi juga kita sudah tuangkan berbagai program-program unggulan kita yang bersentuhan dengan pemuda, bagaimana kita memploting kelompok-kelompok pemuda kita ya, agar mereka memang benar-benar menjadi pemuda yang handal ya, yang siap untuk mengatasi tantangan dunia gitu ya. Betul, karena semakin berat ya, sepertinya kan persaingan juga semakin ketat ini. Iya, betul sekali. Khususnya juga di bidang salah satunya ya, di bidang teknologi ya. Masih banyak pemuda-pemuda kita yang masih tidak banyak menguasai teknologi begitu ya, tidak secara teknis begitu. Ya paling yang Facebookan gitu yang taunya. Nah, yang lain-lainnya khususnya untuk menuju ke arah kemandirian itu. Nah, makanya Pak Jumai dengan kami di bidang kepemudaan kita memploting kegiatan itu secara online ya, agar mereka juga memaksa mereka ya secara sadar tidak sadar gitu ya, memaksa mereka untuk mengenal dunia ilmu pengetahuan teknologi begitu. Nah, dan ini memang benar-benar diberikan materinya itu kayak dibimbing dari awal gitu ya, dari nol gitu, dari baik bagi mereka yang sudah memiliki usaha ya, tapi menemukan hambatan-hambatannya. Nah, ataupun bagi mereka yang baru akan memulai, jadi seperti itu. Baik, ada kolaborasi dengan SKPD lain nggak Pak, atau pihak-pihak terkait yang membantu dalam upaya kewirausahaan dan juga upaya peningkatan kualitas pemuda di Kabupaten Tanah Laut ini? Baik, secara umum kita karena berbicara kewirausahaan muda itu kan banyak SKPD yang terkait ya. Tentunya misalnya kayak seperti Dinas Koperasi dan Perdagangan dan Dinas Perindustrian yang sangat intens saat ini, mungkin dengan Dinas Perindustrian ya, khususnya di kegiatan Manunggal Tuntong Pandang. Nah, terus kalau yang kegiatan training kewirausahaan pemuda, kita lagi bekerja sama dengan organisasi Forum Kewirausahaan Pemuda Kabupaten Tanah Laut dan kolaborasi Pemuda Indonesia Kabupaten Tanah Laut dan kawan-kawan semua yang istilahnya menjadi tim teknis yang membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan seperti itu. Jadi memang kita harus selalu berkolaborasi ya dalam mencapai suatu tujuan pembangunan. Baik, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan atau saya ingin ketahui dari program PSP 3, kita kembali ke PSP 3 ya Pak Jumai. Ada desa unggulan Pak yang sudah dibina dari PSP 3 ini dengan program unggulannya sendiri, desa mana itu? Saat ini untuk desa unggulan sebenarnya kami memilih Kampung Baru. Kami memilih Kampung Baru karena di sana masyarakatnya juga pemudanya cukup aktif ya, dan kooperatif dan ada beberapa kali kegiatan pelatihan di sana yang mereka tuh cukup antusias untuk mengikuti dan aktif bertanya seperti itu. Baik, dan jadi di desa Kampung Baru ya. Baik. Ada apa sih di sana pengembangannya yang dilakukan? Saat ini di sana ada budidaya
organik. Sayur organik Menggunakan metode hidroponik. Ya. Jadi dan ini juga banyak sekali saat ini sudah mulai menjamur juga ya pembudidayaan sayur melalui hidroponik ini karena tidak memerlukan lahan yang luas dan juga pengelolaannya juga cukup mudah, bisa di rumah saja dan sederhana. Baik, saat ini waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 9:55. Tidak terasa perbincangan kita pagi hari ini sudah hampir 1 jam ya, dan memang masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang kita bahas terkait pemuda kita di Kabupaten Tanah Laut ini, karena memang pemuda ini memiliki peran yang sangat penting sekali di dalam melanjutkan pembangunan dan juga sebagai generasi penerus dari daerah tercinta kita ini. Namun karena waktu kita yang masih terbatas, mungkin kita bisa menyimpulkan dari apa yang kita sampaikan di pagi hari ini. Mungkin bisa disampaikan Ibu Nelly. Yang jelas ya, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa pemuda ini ya berperan sebagai generasi penerus ya, sebagai penanggung jawab pembangunan, kemudian sebagai pelaku pembangunan juga. Nah, penting sekali ya untuk kita memberikan berbagai pembinaan ya, pembekalan, pendampingan, pembinaan, kemudian fasilitasi ya terhadap para pemuda kita. Nah, agar mereka memang benar-benar menjadi kekuatan bangsa yang luar biasa ya, khususnya Tanah Laut tercinta, sehingga dapat mengembangkan daerah kita, mengembangkan segala potensi-potensi di dalam pembangunan ini. Kita berharap dari seluruh stakeholder ya, SKPD dan juga para lembaga lainnya ya, lembaga swasta juga, ayo kita bersama-sama untuk membangun pemuda-pemuda Tanah Laut ya, pemuda kita agar dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, saat ini kan kita masih cukup terbatas ya Pak ya, partisipasi dari pihak ketiga begitu ya, dari lembaga-lembaga. Nah, kedepannya juga kita akan lebih memaksimalkan ya, agar bukan hanya tanggung jawab pemerintah begitu ya, pemuda bukan hanya tanggung jawab pemerintah, karena pemuda ini kan milik kita bersama begitu ya. Jadi semua kita harus juga ikut terlibat di sana seperti itu. Nah, ya. Selain itu tentunya pemuda adalah yang menjadi aset ini. Pesannya untuk para pemuda nih Bu Nelly. Oke, pesan kita untuk para pemuda ya, kawan-kawan muda, kaula muda kita semuanya, selalu tingkatkan ya kreativitas dan aktivitas kawan-kawan ya dalam segala kegiatan, dengan tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang ada ya, aturan-aturan yang ada. Nah, jangan sampai nanti kita akan menjadi pelaku atau korban dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu, hal-hal yang negatif, korban dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu ya, korban dari kondisi yang ada saat ini atau jadi kita berharap pemuda-pemuda kita mempunyai mental yang kuat ya, tidak mudah terhasut dengan berbagai isu yang saat ini sedang ngetren atau isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tidak melakukan hal-hal yang anarkis ya, juga dapat menyelami ya, jiwa pembangunan kita ini seperti apa begitu ya, sehingga bersama-sama dengan pemerintah ya, pemuda menjadi subjek dan juga objek pembangunan kita. Baik, dengan kata lain kita mengajak kepada seluruh pemuda untuk menjadi bagian dalam upaya pembangunan di Kabupaten Tanah Laut ini, selalu mengedepankan dan juga memiliki rasa nasionalisme dan cinta terhadap daerah kita yang tinggi, sehingga dengan demikian semangat untuk membangun Tanah Laut akan semakin meningkat.